Baik, selamat pagi anak-anak. Video kali ini saya berikan untuk kelas 10 berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar daring yang memang ada kendala, ada yang tidak bisa gabung di Google Meet, bahkan ada yang tidak bisa gabung di pakai Messenger. Ya. Oleh karena itu, melalui video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang kitab suci dan tradisi. Ya, kitab suci dan tradisi. Oleh karena itu, ya, dengar baik-baik penjelasan saya, dan kalaupun ada tugas, silakan Anda mengerjakan dan kirim lewat WA foto yang rapi, yang rata, kemudian dikirim kepada saya lewat WA. Jadi video ini khusus untuk yang tidak bisa ikut KBM online tatap muka dan juga yang gagal dalam kegiatan tatap muka. Jadi mungkin penjelasan saya ini lebih detail lagi kalau kalian menonton ya video ini dengan baik dan simak baik-baik penjelasan saya sehingga dalam mengerjakan tugas tidak ada kendala. Nah, untuk memperdalam materi ini kalian bisa belajar lagi, ya. Kalian bisa baca-baca materi yang saya kirim di grup untuk memperdalam lagi ya materi ini. Sehingga jangan hanya menunggu guru memberikan penjelasan baru kalian belajar, tetapi kalian bisa mencari sendiri materi-materi melalui internet. Ya, jadi ini beberapa hal yang saya sampaikan. Oleh karena itu, kita mulai dengan pembelajaran tentang kitab suci dan tradisi. Nanti silakan kalian nonton di YouTube, ya, yang saya masukkan di YouTube sekolah, dan setelah menonton kalian bisa klik like dan subscribe untuk mendukung YouTube sekolah, bagian dari ya bentuk untuk mempromosikan sekolah kita kepada teman-teman kita, kepada masyarakat di sekitar kita. Demikian, dan mari kita mulai dengan pembelajaran kitab suci dan tradisi. Baik, adik-adik yang terkasih, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang kitab suci dan tradisi. Ada beberapa pokok bagian pokok bahasan dalam materi ini. Ada kitab suci perjanjian lama, ada kitab suci perjanjian baru, dan tradisi. Kemudian juga bagian kedua itu tentang Yesus mewartakan dan memperjuangkan kerajaan Allah. Di situ ada beberapa subpokok bahasan nanti yang kita akan pelajari, gambaran kerajaan Allah pada zaman Yesus dan Yesus mewartakan kerajaan Allah. Kemudian bagian ketiga ada sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Ada beberapa subpokok bahasan yang kita akan pelajari, yakni sengsara dan wafat Yesus dan kebangkitan Yesus dan kenaikan ke surga. Nah, sekarang kita mulai pada kitab suci dan tradisi. Kitab suci dan tradisi. Nah, kita lihat secara umum kitab suci, ya, gambaran kitab suci dan tradisi itu sebagai sumber iman akan Yesus Kristus. Sumber iman akan Yesus Kristus. Nah, kemudian kita fokus dalam pembahasan dan kitab suci itu ada, ya, kita fokus pembahasan itu kitab suci perjanjian lama, kitab suci perjanjian baru, dan kitab dan tradisi gereja. Nah, pertama kita lihat tentang, ya, sebelumnya kita lihat dulu apa arti kitab suci dalam kehidupan, ya. Nah, ini nanti tugas ini silakan Anda kerjakan, ya, dan nanti kirim sebentar malam, kirim di lewat WA group, ya, atau lewat, ya, chat pribadi. Yaitu yang pertama, nah, coba Anda berpikir melihat Alkitab ini, kira-kira Anda menjelaskan apa yang dimaksud dengan Alkitab menurut pemahamanmu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, bisa Anda merumuskan, menguraikan kitab suci, ya, menurut pemahaman saya dalam kehidupan sehari-hari adalah ini. 1, 2, 3. Kemudian coba Anda melihat
Ya, di dalam gereja Kristen dan gereja Protestan Katolik itu ada perbedaan kitab suci. Kira-kira apa perbedaannya? Sehingga Anda mencari apa perbedaan Alkitab agama Kristen dan Katolik. Perbedaannya apa? Cari sebanyak-banyaknya. Kemudian tulislah, bukan sebutkan ya, tulislah fungsi atau kegunaan dari Alkitab dalam kehidupanmu sehari-hari. Ya, fungsi atau kegunaan Alkitab dalam kehidupanmu sehari-hari. Kemudian Anda menuliskan, Anda membaca teks kitab suci dan carilah nas kitab suci yang menjadi motto atau dasar pijakan Anda dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadi motivasi Anda dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Kalian bisa mencari sebuah motto atau nas kitab suci yang menjadi dasar. Ya. Bisa menjadi dasar yang menjadi motivasi Anda sehingga Anda bisa belajar, bisa ya mengatasi semua masalah berdasarkan teks tersebut. Ya. Nas kitab suci tersebut. Sekarang kita lihat dari pengertian Alkitab. Nah, kalau kita melihat Alkitab ini ada beberapa hal ya pengertian ya. Di dalam kitab itu pengertiannya itu bahwa Alkitab adalah kumpulan dari banyaknya kitab yang ditulis dan disusun secara bertahap dalam kurun waktu secara tahun 1500 tahun ya, atau 1500 tahun ya. Jadi kitab suci itu ditulis secara bertahap. Dia tidak otomatis jadi seperti buku saat ini. Tentu dalam perjalanan waktu ditulis ya, awalnya dimulai dari sebuah tulisan ditulis dalam daun papirus ya pada zaman dulu, kemudian disalin lagi dalam bentuk gulungan, kemudian disalin sampai membentuk sebuah buku yang dicetak saat ini. Dan dari buku cetak ini juga dengan perkembangan teknologi saat ini, maka Alkitab itu dalam bentuk aplikasi dan bisa digunakan dalam HP ya, bisa dalam iPad atau HP. Jadi di mana saja kita perlu bawa buku, tetapi kita membawa HP saja, sudah di dalamnya sudah ada Alkitab. Oke, lanjut. Nah, kita lihat dalam pembahasan pertama adalah kitab suci perjanjian lama. Nah, untuk sebelumnya ya kitab suci itu terdiri dari dua bagian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Nah, antara perjanjian lama dan perjanjian baru ada perbedaan. Ya, apa yang membedakan? Nah, dari pengertian dari perjanjian lama itu, ya, jadi perjanjian lama adalah perjanjian antar Allah dengan umat Israel dengan melalui perantaraan para nabi yang ditandai dengan korban anak domba atau lembu. Ya, ada perjanjian antar Allah dengan umat Israel yang ditandai dengan korban anak domba atau lembu. Ya. Sedangkan dalam perjanjian baru adalah perjanjian antara Allah dengan umat manusia atau dengan gereja perdana yang ditandai dengan korban Yesus Kristus di atas kayu salib. Ya. Jadi ada beda, ya. Di dalam pengertian saja sudah beda. Dari segi kata saja sudah beda. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Sehingga kita bisa tahu perjanjian lama adalah perjanjian antara Allah dengan umat Israel. Nah, kalau kita baca dalam perjanjian lama, yang dibahas itu di dalamnya adalah umat Israel, ya, dan juga berbagai macam sejarah terbentuknya bangsa Israel. Bangsa Israel. Kemudian ya ini seperti yang saya katakan, dalam perjanjian baru adalah perjanjian antara Allah dengan manusia melalui Yesus Kristus dalam Roh Kudus, ya, atau perjanjian antara Allah dengan umat perdana yang ditandai dengan korban Yesus Kristus di atas kayu salib, ya, itu sama ya. Nah, ini perbedaan dari segi pengertian, ya, arti dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Kemudian isi juga tentu berbeda. Isi dari perjanjian lama dan isi dari perjanjian baru tentu beda, ya, ada perbedaannya.
Nah, kalau kalian sering membaca kitab suci Perjanjian Lama dan sering membaca kitab suci Perjanjian Baru, Anda menemukan apa yang membedakan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, ini seperti saya katakan tadi bahwa kitab suci itu kitab suci di Perjanjian Lama itu bentuknya ya disusun itu pertama ditulis dalam bahasa ditulis dalam bahasa Aram atau bahasa Ibrani ya di atas kertas papirus dan papirus ya, kemudian berikut juga dalam bentuk gulungan, kemudian dalam bentuk buku ya yang dicetak sampai saat ini dan juga melalui HP. Nah, seperti saya katakan tadi, kitab suci itu tidak otomatis jadi, ya, tidak otomatis jadi seperti yang kita pegang saat ini. Tentu ada prosesnya, ya, tentu ada prosesnya. Nah, kita lihat dalam pengelompokan kitab suci Perjanjian Lama. Nah, coba kalian lihat di dalam list, dalam daftar kitab suci yang ada di kitab suci kalian. Tentu dalam Perjanjian Lama itu ada jumlah kitab. Nah, jumlah kitab. Nah, jumlah kitab itu dalam Perjanjian Lama itu ditambah dengan kitab Deuterokanonika itu ada 46. Ada 46 kitab. Nah, kalau dalam Perjanjian Lama ada kitab ya yang 39 kitab dan ditambah dengan kitab Deuterokanonika maka jumlahnya ada 46 kitab. Sehingga ada dalam pengelompokannya. Ya, pengelompokannya itu yang pertama kitab Taurat, Pentateuch, itu ada dalam Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Ini yang disebut dengan kelompok kitab Taurat atau Pentateuch. Kemudian ada kitab sejarah. Ya, kitab sejarah itu yang berisi tentang sejarah ya, bangsa Israel. Ya, sejarah awal mula penciptaan sampai pada sejarah terbentuknya bangsa Israel. Ya, nah yang di sini dalam kitab ini ya, yang termasuk kitab sejarah itu mulai dari Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, dan 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, dan Ester ya. Kemudian ada kelompok ketiga itu kitab kebijaksanaan. Itu dimulai dari Ayub, Mazmur, Pengkhotbah, Kidung Agung, Putra Sirak, Yoel, Amsal ya. Amos itu termasuk dalam golongan kitab kebijaksanaan atau mada pujian. Nah, kalau yang mada pujian itu berisi tentang pujian kepada Allah itu di dalam kitab Mazmur. Di dalam kitab Mazmur. Ya, itu yang berisi tentang pujian kepada Allah. Sedangkan yang menyangkut kebijaksanaan, nasihat, wejangan ya ada dalam kitab Amsal, Ayub, ya, Amos ya. Yang berbentuk puisi juga adalah Kidung Agung. Nah, kalau kalian baca, Anda pasti tahu ya model-model kitab seperti itu. Kemudian di luar dari kitab-kitab yang disebutkan di atas, maka itu yang disebut dengan kitab para nabi. Ya, kitab kenabian atau para nabi. Mulai dari Yesaya, Baruk, Yeremia, Yeskiel, Daniel. Ya, itu beberapa jenis kitab ya yang termasuk kitab para nabi. Nah, sekarang isi dari kitab Perjanjian Lama seperti yang saya katakan tadi. Isi kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu pasti berbeda. Nah, pasti berbeda. Nah, perbedaannya itu adalah kalau dalam isi kitab Perjanjian Lama adalah kisah awal hidup manusia di hadapan Allah. Nah, itu diceritakan dalam kitab Kejadian. Kemudian ada janji Tuhan kepada umatnya, ada dalam Kejadian. Kemudian ada pembebasan Allah atas umatnya, ada dalam Keluaran. Ya, di mana bangsa Israel ya, mereka ke Mesir, kemudian sampai di Mesir mereka dijajah, diperbudak oleh Firaun. Kemudian Allah mengutus Musa dan Harun untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Raja Firaun. Sehingga di sini ada diceritakan, dikisahkan dalam kitab Keluaran. Kemudian ada sejumlah aturan agar manusia selalu dekat dengan Allah. Nah, ini 10 perintah Allah itu merupakan suatu aturan
supaya bangsa Israel itu selalu dekat dengan Allah, supaya jangan menyembah berhala lain. Nah, itu adalah kitab Keluaran. Kemudian ada perjuangan para nabi-nabi untuk mengingatkan manusia. Nah, perjuangan para nabi. Anda kalau baca itu lihat di dalam ya Ulangan, Bilangan, Imamat. Ya, itu nabi-nabi mengingatkan bangsa Israel, mengingatkan manusia supaya aturan-aturan itu tetap dijalankan. Nah, kemudian ada nasihat supaya hidup sesuai dengan perintah Allah. Ada dalam Amsal. Kalau baca kitab Amsal itu adalah isinya nasihat. Kebijaksanaan Salomo itu juga ya berisikan tentang nasihat-nasihat. Ada dalam kitab Amos juga, itu berupa nasihat. Kemudian yang berisi tentang pujian dan nyanyian kepada Allah itu ada dalam kitab Mazmur. Ya, dalam kitab Mazmur. Nah, 10 perintah Allah. Ini tugasnya 10 perintah Allah. Anda boleh menghafal. Ini 10 perintah Allah versi Katolik. Ya, Anda bisa baca materi nanti. Anda bisa buka yang materi saya sudah kirim di WA group. Tinggal kalian buka. Nah, tugas ini Anda menghafal 10 perintah Allah ini, buat dalam bentuk video dan kirim kepada saya. Rekam ya ketika Anda sedang ya menghafal, ya, buat dalam bentuk video. Ini kalian tinggal bisa baca sendiri di dalam materi yang saya sudah kirim di WA group. Nah, kemudian ada perbandingan antara 10 perintah Allah dalam versi Katolik, Kristen, dan Yahudi. Nah, itu ada perbedaan dari urutan dan juga bunyi. Perintah pertama, perintah kedua, ketiga, dan seterusnya. Dan juga urutannya. Itu ya, ada perbedaan agama Katolik, Kristen, dan Yahudi. Ya. Tentu ya, ada lebih, kalau dalam Katolik itu lebih banyak pada penekanan ya. Yang lebih terperinci lagi. Janganlah menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku melebihi segala sesuatu. Nah, ini sudah ya, formulasi kalimatnya itu lebih terperinci lagi. Ya, lebih menekankan lagi tentang ya Allah. Demikian juga yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya. Nah, proses penyusunan kitab suci Perjanjian Lama, kalian bisa mempelajari sendiri materi yang saya kirim. Bagaimana kisah prasejarah itu dimulai dari kisah penciptaan sampai dengan Menara Babel. Ya, kalau Anda baca kitab suci itu ada namanya Menara Babel. Ya, Menara Babel. Ya, di mana Menara Babel itu muncul, awalnya dari mana, tinggal kalian baca. Untuk apa tujuan Menara Babel itu Menara Babel itu didirikan. Kemudian ada kisah sejarah. Nah, kisah sejarah itu kisah Abraham, mulai dari Abraham sampai dengan menjelang kedatangan Yesus Kristus. Ya, itu kisah Abraham. Itu namanya kisah sejarah. Nah, kita lihat tentang periodisasi terjadinya kitab suci. Ini proses terbentuknya sebuah kitab suci. Itu awalnya mulai dari sebuah cerita dari awalnya itu belum ditulis, tetapi diceritakan dari turun temurun. Ya. Kemudian dalam perkembangan waktu, ya, mengingat karena yang saksi sejarah itu meninggal, maka orang membutuhkan ya kalau begitu kita menuliskan kisah ini menjadi sebuah buku, menjadi sebuah tulisan, menjadi cerita yang nanti diceritakan atau disampaikan kepada anak cucu. Sehingga peristiwa awal itu mulai dari ya, sejarah periode terjadinya bapak-bapak bangsa, itu mulai penulisannya. Itu tulisan yang terjadi itu adalah Kejadian 12 sampai 50. Ya. Kemudian yang berikut juga yang kedua adalah dari tahun 1600 sampai 1225 sebelum Masehi. Nah, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, yang muncul itu adalah 10 perintah Allah. Itu hasil tulisan. Nah, kalian bisa pelajari sendiri, pahami sendiri, ini sudah lebih jelas.
Periode dari periode pertama, periode kedua, ketiga, nanti tinggal baca di materi yang saya sudah kirimkan, ya. Tinggal pelajari. Nah, ini proses sampai 2 abad terakhir terbentuknya kitab suci. Nah, sekarang kita lihat kanon kitab suci. Dalam kitab suci Perjanjian Lama atau kitab suci yang kita pegang saat ini ada perbedaan, ya, antara Protestan dan Katolik. Nah, kemudian penetapan jumlah kitab juga itu ada. Nah, kalau menetapkan kitab ini bahwa ini dianggap sebagai kitab suci, tulisan ini dianggap dengan tulisan suci, maka diadakan sebuah konsili, ya, penetapan jumlah kitab suci. Nah, orang Yahudi pada waktu itu mereka menentukan sejumlah kitab sebagai kitab suci. Maka daftar kitab yang diterima sebagai kitab suci disebut kanon. Nah, jadi kanon adalah daftar kitab yang ditetapkan atau diterima sebagai kitab suci. Ada beberapa daftar kitab. Mungkin pada waktu itu ada muncul beberapa kitab yang berbicara tentang awal kisah penciptaan. Mungkin ada versinya yang berbeda-beda, tetapi ya orang bingung mana yang dipakai. Sehingga orang Yahudi pada waktu itu mereka menetapkan sejumlah kitab suci yang menjadi yang patokan ukuran sehingga dipakai untuk, ya, diwariskan kepada anak cucu dan seterusnya. Ya, kitab yang terdapat dalam kanon atau kitab yang sudah ditetapkan dengan jumlahnya adalah disebut kitab kanonik, ya, kitab kanonik. Nah, kalau dalam ya, kitab suci yang ditetapkan pada waktu itu ada 39 kitab. Nah, yang diterima oleh gereja Kristen Protestan saat ini yang dipakai ada 39 kitab. Ya, agama Yahudi juga menerima ada 39 kitab yang dipakai pada saat itu, yang ditetapkan pada waktu itu. Sehingga jumlah kitab yang ditetapkan itu ada jumlahnya 39. Nah, dalam perjalanan waktu, ya, dalam perjalanan waktu muncullah beberapa kitab atau teks yang ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, dalam perjalanan waktu ditulis dalam bahasa Yunani karena pada waktu itu bangsa Israel dijajah oleh bangsa Yunani. Kemudian ada beberapa kitab suci yang ditulis oleh para ahli dalam bahasa Yunani. Nah, kemudian para ahli pada waktu itu mengambil teks itu, kitab suci itu ditetapkan sebagai kitab suci. Nah, karena sudah terjadi penetapan jumlah kitab suci dan muncul lagi kitab suci yang ditulis dalam bahasa Yunani, maka Gereja Katolik memasukkan sebagai kitab Deuterokanonika atau kitab kedua, ya, kanon kedua. Artinya sekalipun sudah ada penetapan jumlah 39 kitab, tetapi kitab itu dianggap suci, maka dimasukkan sebagai kanon kitab suci yang kedua. Sehingga, ya, kitab-kitab yang dipandang masuk dalam kanon oleh Gereja Katolik Roma atau Kristen Timur dan tidak terdapat dalam Alkitab Ibrani. Nah, yang ditetapkan dalam 39 kitab itu adalah kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, sedangkan yang bahasa Yunani itu tidak dimasukkan. Sehingga agama Yahudi dan agama Kristen tidak menerima sebagai kitab suci. Sedangkan kita orang yang agama Katolik menerima sebagai kitab suci. Sehingga di dalam Alkitab itu ada perbedaan, ya, antara Alkitab yang dipakai oleh gereja Kristen Protestan dan gereja Kristen Katolik. Sehingga ada tambahan-tambahan kitab di dalam gereja Kristen Katolik, ya. Nah, ini munculnya kitab Deuterokanonika ini karena para ahli pada waktu itu menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, sehingga muncullah yang namanya Septuaginta, ya, 70 ahli mereka menuliskan atau menerjemahkan kitab suci dari bahasa Ibrani ke Yunani, sehingga, ya, muncul yang namanya kitab Deuterokanonika.
Nah, jadi terjemahan kitab suci dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin, ke bahasa Yunani, ya, terjemahan kitab suci dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani itu yang disebut dengan Septuaginta, ya. Nah, sedangkan dalam perjalanan waktu kitab suci yang ditulis dalam bahasa Yunani kemudian diterjemahkan lagi, ditulis lagi dalam bahasa Latin, diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa, terutama dalam bahasa Latin. Itulah yang dinamakan dengan Vulgata, ya, dinamakan Vulgata, ya, dinamakan Vulgata, ya, bisa pahami ini, ya, pakai V, Vulgata. Jadi terjemahan kitab suci dari bahasa Yunani ke Latin itu disebut dengan Vulgata. Sedangkan dari terjemahan kitab suci dari bahasa Ibrani ke Yunani disebut Septuaginta. Ya. Itu beberapa hal mungkin penekanan saya sehingga Anda mengerti istilah Septuaginta dan Vulgata. Nah, sekarang kita lihat kitab-kitab yang ditulis dalam kitab Deuterokanonika. Ada 1-2 Makabe, ada Sirak, ada Kebijaksanaan Salomo, ada Yudit, ada Tobit, ada Baruk, ya, ada tambahan kitab Daniel, ada tambahan kitab Ester, dan ada tambahan surat Yeremia. Baik. Nah, itu kitab suci Perjanjian Lama. Oleh karena itu tugas untuk Perjanjian Lama itu adalah tugas yang pertama itu silakan lihat di materi yang saya sudah jelaskan dari awal tadi. Kemudian tugas kedua adalah membaca kitab Kejadian, ya, Keluaran, Yosua, 1-2 Samuel. Kemudian dari keempat kitab ini, ya, Anda menuliskan isi secara umum dari masing-masing kitab. Isi secara umum dari masing-masing kitab, ya. Isinya apa? Nah, isi dari kitab Kejadian itu menceritakan tentang apa saja, ya, rumuskan dan, ya, isinya apa saja. Kemudian juga Keluaran isinya apa saja. Kemudian dari kitab Yosua isinya apa saja. Ya, kemudian kitab 1-2 Samuel, ya, menceritakan kisah tentang apa saja. Itu tugas yang dikerjakan. Nah, sekarang kita lanjut pada materi kitab suci Perjanjian Baru. Ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa perbedaan antara kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu sudah nampak dari kata lama dan baru. Maka dari pengertian saja sudah jelas bahwa Perjanjian Baru adalah perjanjian antara Allah dan umat manusia dengan perataan Yesus Kristus. Artinya baru dalam hal ini adalah memperbaharui kitab yang lama. Artinya Perjanjian Baru ini mau melengkapi kitab Perjanjian Lama. Ya. Perjanjian Lama tidak dihilangkan, tetapi ini hanya memperbaharui saja, ya, melengkapi saja. Nah, itu perjanjian, ya, pengertian dari kitab suci Perjanjian Lama. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian dari kitab suci Perjanjian Baru. Kitab suci Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. Yang pertama adalah kelompok Injil, ya. Ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ada 4 Injil. Kemudian kisah para rasul, itu sudah 5. Nah, kemudian dalam kelompok surat-surat. Kelompok surat-surat itu ada 2 bagian. Ada surat-surat yang ditulis oleh Paulus dan ada surat-surat Katolik. Ya, ada surat-surat Katolik. Yaitu Roma, ya, Korintus 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika 1-2, Timotius 1-2, Titus, Filemon, Ibrani. Nah, itu kelompok yang ditulis oleh Rasul Paulus. Sedangkan yang kelompok surat Katolik, surat-surat Katolik, itu ada Yakobus, 1-2 Petrus, 1-3 Yohanes, dan Yudas. Itu kelompok kitab, ya, surat-surat Katolik.
Sedangkan ya, jadi surat-surat itu ada dua kelompok. Ya. Kemudian ada surat, ada wahyu, ya, wahyu kepada Yohanes, wahyu kepada Yohanes. Nah, lebih lanjut bahwa dalam kelompok surat itu ada surat yang ditulis oleh Paulus. Nah, dalam surat yang ditulis oleh Paulus juga itu ada surat yang ditujukan kepada kelompok atau jemaat, dan ada surat-surat yang ditulis yang ditujukan kepada pribadi, ya. Nah, contoh surat yang ditulis kepada kelompok atau jemaat itu Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika. Nah, ini kitab-kitab yang ditulis ya kepada kelompok. Sedangkan yang untuk pribadi itu surat kepada Timotius, ada yang surat pertama, ada surat kedua, kemudian Titus, Filemon. Nah, Ibrani ini bukan antara pribadi dan kelompok, tetapi dimasukkan dalam sebuah kelompok ya kepada orang Ibrani, sehingga yang menjadi perdebatan para ahli juga adalah bahwa surat kepada Ibrani ini ada yang mengatakan Paulus yang menuliskan, dan atau ada yang lain bukan Paulus tetapi yang mengatasnamakan Paulus, orang lain yang tulis tetapi mengatasnamakan Paulus. Maka ini dimasukkan sebagai kelompok surat Paulus, ya. Demikian juga surat-surat Katolik, ya, surat-surat umum, yaitu Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2 Yohanes, 1-3 Yohanes, dan Yudas. Dan yang terakhir adalah wahyu kepada Yohanes. Nah, kelompok Injil isinya apa? Isinya adalah yang pertama itu cerita mengenai Yesus ketika dia masih hidup sampai dia bangkit dan naik ke surga. Nah, ini fokus pada kisah Yesus, ya, kisah Yesus. Ini kelompok Injil. Ya. Penulisnya itu jelas Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ya. Inti pewartaan Yesus adalah wafat dan kebangkitan Yesus. Nah, nanti kita akan pelajari pada ya gambaran kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus pada bagian kedua. Ya. Bagaimana karya hidup dan karya Yesus nanti kita akan pelajari. Ya. Ada jemaat-jemaat yang membentuk ya berkembang menjadi komunitas. Ya, ada komunitas para rasul itu melalui utusan dan surat. Ya. Ditulis mengenai pokok-pokok iman, kisah kebangkitan, kisah sengsara, sabda Yesus dan karya Yesus. Nah, ini nanti Anda bisa baca sendiri. Nah, kemudian dalam pembentukan kanon kitab suci perjanjian baru, ya, untuk menyaring karena banyaknya tulisan, maka pada tahun 200-an mulai disusun daftar kitab suci yang diterima sebagai kitab suci atau disebut dengan kanon Muratori. Ya. Dari tahun 300-an 4 Injil yang ditetapkan adalah 4 Injil, 13 surat Paulus, kisah para rasul, 1 Petrus, 1 ya, Yudas dan Wahyu. Yohanes dan Wahyu. Kemudian tahun 400-an kitab suci itu jumlah kitab suci sudah ditetapkan melalui Konsili Hippo dan Konsili Kartago, ya. Jadi 27 kitab itu ditetapkan pada saat Konsili Hippo tahun 1393 dan Konsili Kartago pada tahun 397. Nah, sekarang apa tujuan membaca kitab suci? Nah, sekarang ini tugas, apa tujuanmu dalam membaca kitab suci? Ya, coba Anda, ya, tugas ini saya kasih lagi, tujuan Anda dalam membaca kitab suci. Manfaatnya untuk Anda apa? Ya, manfaatnya untuk Anda apa? Nah, kemudian tugas berikut, ya, tugas kitab suci apa berkaitan dengan ini, tugas praktek. Anda bertutur kitab suci. Bertutur kitab suci artinya Anda bercerita tentang isi teks atau ya isi teks dalam kitab suci. Ya, bertutur, bercerita artinya engkau menceritakan kepada orang lain bahwa
ya, menceritakan tentang teks yang ada dalam kitab suci menurut versi bahasamu sendiri. Ya, Anda mengambil tugas ini dari Lukas 15 ayat 11 sampai 31 atau 32. Nah, kalian baca tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, baca teks itu, baca teks kitab suci, kemudian dari teks itu kalian, ya, setelah membaca Anda bertutur kitab suci dengan membuat sebuah video bahwa Anda sedang bertutur kitab suci. Ya, bertutur kitab suci dengan, ya, tekniknya itu dengan gaya bahasamu, ya, dengan mimikmu, dengan intonasi kalimat yang baik. Ya, bukan membaca tetapi engkau sedang bercerita. Untuk contoh-contoh bercerita dalam kitab suci atau bertutur dalam kitab suci, bertutur kitab suci itu Anda bisa lihat di YouTube contoh-contoh orang yang sedang bertutur kitab suci. Nah, alangkah lebih bagus kalian belajar dari teman kalian Bintang di 10 IPA yang sudah, ya, sampai ke tingkat nasional dalam lomba bertutur kitab suci. Belajar dari dia bagaimana bertutur kitab suci. Mungkin demikian beberapa hal berkaitan dengan tugas ini. Nah, silakan pelajari, dengar baik-baik penjelasan saya. Kemudian tugas-tugas ini dikerjakan dan dikirim melalui WA. Ya, bagi kelas 10 bahasa dan IPA silakan nikmati saja, membaca saja, mendengar, dan ini menambah wawasan kalian untuk, ya, mempelajari lebih lanjut tentang kitab suci. Nah, nanti pertemuan berikut tentang tradisi, kita akan berbicara tentang tradisi kitab suci. Tradisi, apa tradisi dalam gereja Katolik? Nanti saya akan buat lagi video untuk tradisi. Oleh karena itu, sampai di sini, sampai jumpa untuk pertemuan berikutnya. Terima kasih.